Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia FIS Random 2022 sudah menyelesaikan babak semifinal tanggal 29 malam kemarin kawan. Dan kita sudah dapati finalisnya, yaitu Ian Nepomniachtchi yang cukup perkasa mengalahkan Magnus Carlsen dengan skor 3-1. Dan juga Hikaru Nakamura yang sangat perkasa juga mengalahkan juara dunia rapid tahun lalu kawan, Abdusattorov. Nanti Nakamura dan Ian Nepomniachtchi ini akan bertarung di partai final. Tadi siang sudah kita ulas satu partainya, Magnus Carlsen versus Ian Nepo. Sekarang gantian. Dan sekarang kita lihat permainannya Nakamura versus Abdusattorov. Dan saya pilih game yang pertama. Tanpa babi bu lagi kawan, dan memang cukup disayangkan, kita berharap juga Abdusattorov ini bisa sampai final. Admin menjagokan Abdusattorov, ternyata Abdusattorov juga tak mampu meladeni permainan senior Hikaru Nakamura yang dibilang cukup bagus juga dalam permainan FIS Random kawan, pernah menjuarai FIS Random tahun 2009, tapi bukan kejuaraan dunia saat itu, tapi tetap kawan merupakan salah satu event pada top level saat itu. Pada game pertama ini, Hikaru Nakamura pegang putih duluan, mengawali dengan pion F4 dan ditantang dengan pion G5. Pion G4 di sini harapannya bisa didorong pion F ini, tapi didahului oleh Abdusattorov. Pion G pukul pion F4, diambil balik oleh benteng dan pion H5. Tidak akan berani kawan ambil pion ini, oleh karena itu gajah F2 jawabannya. Berkoneksi dengan menterinya dan satu diagonal incar peta A7 ini. Terlebih dahulu dengan pion E5, benteng digeser ke lajur B, pressure pada pion-pion ini. Coba lihat kawan, gajah-gajah dari putih ini, gajahnya Nakamura. Kemarin juga kita lihat permainannya saat melawan siapa, Magnus Carlsen. Persiapan sniper atau rudal jarak jauh di langkah-langkah awal sudah dipersiapkan oleh Nakamura. Diantisipasi dengan pengembangan kuda berkembang ke peta B6 untuk blokade semua ancaman ini di diagonal terang maupun gelap kawan terhadap peta A7-nya atau peta B7-nya. Dan di sini Nakamura juga melanjutkan pengembangan kudanya. Kuda C berkembang ke peta B3. Dengan menempati peta B3, kuda ini kawan tidak memberikan kesempatan bagi saudaranya untuk berkembang di langkah berikutnya. Jadi kuda A ini akan sedikit terlambat untuk berkembang. Kuda ini harus menyingkir terlebih dahulu. Kalian pasti setuju untuk melangkah dengan pengembangan kuda ke peta D3 ini. Dan peta B3 bisa diisi oleh saudaranya. Engine pun menyarankan seperti itu. Tapi Nakamura bermain dengan langkah kuda C ke B3. Pion F5 tantang Abdusattorov, dan saat ini gajah menteri sudah berkoneksi, tak ada masalah kalau kalian mau menerima tantangan pion G pukul pion F5 ini. Tapi bermain dengan pion H3, kuda berkembang ke E7, lanjut Abdusattorov dan kuda C5, pressure pion yang di sini kawan. Langkah kuda berkembang ke B3, kemudian lompat ke peta C5 dan tadi diikuti pion H3. 3 kali ini kawan, Hikaru Nakamura melakukan langkah-langkah yang tidak presisi di awal-awal pembukaannya, sehingga pada langkah ke-8 ini kawan posisinya tidak terlalu bagus, bisa dilihat dari indikator yang ada. Pada posisi ini kawan langkah yang kuat bagi putih, langsung melakukan rokade panjang kawan. Karena kalian kalau membuka diagonal terang ini, pion ini akan lemah. Tadi kuda bergerak ke C5 memberikan kesempatan menteri putih untuk ambil pion yang ada di peta A2 ini kawan. Inilah yang dilakukan oleh Abdusattorov. Tapi langkah ini terburu-buru kawan. Langkah yang bagus bisa bermain dengan pion D6 terlebih dahulu untuk menanyakan apakah kuda ini maunya lari kemana. Kemungkinan akan ambil pion ini dengan tempo skak, raja bergeser tak ada masalah kawan, dan siap diambil kuda ini nanti. Kalau kuda ini lari ke peta A5, tapi bukan saran stockfish, ini hanya ilustrasi yang saya tunjukkan saja, maka di sini barulah menteri ambil pion yang ada di peta A2 kawan. Dan coba lihat benteng dalam ancaman, kuda dalam ancaman, salah satu perwira bisa jatuh. Tapi memilih dengan langkah menteri langsung ambil pion A2 oleh Abdusattorov. Raja ke C1 dan posisi menteri ini tidak baik-baik saja kawan. Kalau dia tidak kembali mundur ke F7 ke G8, maka dia bisa terjebak. Itulah masalahnya kawan. Abdusattorov
mungkin tidak melihat itu. Dia mengaktifkan kuda E bergerak ke petak D5 untuk ancam benteng. Dan Nakamura menjebak Menteri Hitam dengan pengembangan kuda A ke B3. Merelakan bentengnya disikat oleh kuda hitam, bentengnya siap bergerak, dan Menteri terjebak. Itulah yang dipilih dan dilanjutkan oleh Abdus Satrop. Karena percuma Menteri ini bergerak, kawan. Coba lihat semua petak-petak yang ada di sini. Semua dikontrol oleh putih. Jadi tidak bisa lari lagi Menteri Hitam ini. Jadi Abdus Satrop melanjutkan kuda ambil benteng B4. Benteng A1 Menteri terjebak. Terpaksa ambil benteng A1 skak. Diambil balik oleh kuda. Dan di sini kelanjutan yang bagus. Pion F pukul pion G4 kawan, atau pion H pukul pion G4, tapi memilih dengan langkah pion E4 untuk blokade diagonal terang terhadap pion B7-nya. Ini dimanfaatkan dengan langkah gajah H4 skak. Dan langkah terbaik raja ini bergeser, tidak dengan Abdus Satrop menantang pertukaran gajah gelap. Masalahnya di sini kembali membuat langkah yang kurang presisi kawan. Dan ini langsung diterima oleh Nakamura. Hitung-hitung dia sudah menang menteri, jadi simple, ingin bermain simple, ingin membuka atau mengurangi bidak-bidak di atas papan menjadi lebih sederhana lagi. Diambil balik oleh benteng, dan inilah kawan masalahnya. Menteri ke pusat, ke petak D4, serang benteng, serang kuda. Tapi kuda ini kan bisa lompat bang ke petak D5 untuk melindungi bentengnya. Masalahnya adalah pion C4 dimainkan oleh Nakamura. Pion F pukul pion G4, dan di sini gajah bergerak ke petak G2 terlebih dahulu untuk backup petak F1 agar gajahnya juga tidak tewas dari benteng nanti kawan. Dan rokade panjang oleh Abdus Satrop, kuda tewas pion C pukul kuda D5, benteng digeser naik ke petak F5 untuk ambil pion ini ancam menteri. Terlebih dahulu pion H pukul pion G4. Benteng ambil pion D5 dengan tempo terlebih dahulu. Menteri mundur ke C3, dan di sini gajah bergerak berkembang ke petak G6 untuk melindungi pionnya. Kuda C2 lanjut Nakamura melanjutkan pengembangan perwira, pion H pukul pion G4 lanjut Abdus Satrop, dan di sini Nakamura melakukan pukulan baku hantam dan Abdus Satrop menukarkan gajah terangnya. Diambil balik oleh gajah putih, benteng bergeser untuk mendukung pionnya promosi. Dihadang di petak G2 oleh gajah. Dan di sini pion G3 tetap didorong. Pion B4 lanjut Abdus Satrop, dan saya tidak terlalu banyak analisa kawan. Memang terlihat pada posisi seperti ini ataupun juga tidak akan terlalu banyak memberikan langkah alternatif karena di awal-awal sudah permainan tidak seimbang lagi kawan. Setelah blunder tadi menteri sudah terjebak. Jadi permainan tidak terlalu kompleks lagi untuk disajikan atau diberikan langkah-langkah alternatifnya. Pion C6 memberikan ruang bagi pergerakan raja juga menutup diagonal terang ini kawan. Di sini pion B5 direlakan untuk diambil oleh benteng, tapi pion G3-nya akan tewas nanti. Diterima oleh Abdus Satrop, benteng ambil pion B5, menteri ambil pion G3, dan benteng F8. Keluar berkoneksi dengan benteng satunya. Kuda E3 lanjut Nakamura. Benteng C5 skak. Raja simple bergeser menghindar ke D1, kuda ke C4 menantang pertukaran, malah ditantang kawan Nakamura. Dengan senang hati diterima oleh Nakamura, diambil balik oleh benteng, gajah H3 mengepin pion D7 terhadap raja. Di sini benteng berkoneksi di lajur F dan menteri D3. Benteng 8 naik ke petak F7, pertahankan pion dari ancaman menteri, dan menteri naik ke petak D6. Benteng H4 serang gajah, menteri ke petak G3 serang benteng, lindungi gajah, benteng turun ke petak H7. Sekarang pion D4 mulai didorong Nakamura untuk membongkar benteng pertahanan hitam. Saya rasa Abdus Satrop ini juga akan bertahan dengan posisi seperti ini, dan otomatis tak ada cara lain. Pion-pion ini harus juga didorong kawan. Benteng H ke G7, menteri bergeser ke petak E5. Benteng E7 serang menteri terus kawan, menteri ke petak D6, dan benteng E bergerak lagi ke petak F7 mondar-mandir. Raja mulai naik ke petak D2, benteng H7, dan di sini kawan gajah bergerak ke petak G4. Benteng H ke G7 kembali serang gajah, di sini gajah ke H5 berbalik serang benteng. Benteng bergerak ke F5, dan di sini gajah G6 serang benteng kembali.
benteng ke F1 kawan, dan pion E4, bukan pion D4 maksud saya, pion E4 dimainkan oleh Nakamura. Pion A5 mencoba menerobos jalur bebas kawan, percuma, ada menteri cukup kuat di posisi ini dan juga merupakan langkah kesalahan, langkah yang bagus, benteng mundur ke petak G8, itulah langkah terbaik versi Stockfish. Pion A5 dibiarkan saja, gajah F5. Walaupun langkah ini kurang kuat, langkah yang paling kuat adalah raja mendekati benteng hitam ini kawan ke petak E2 atau mendorong pion E5. Gajah F5 dipilih, Nakamura tetap pressure petak D7, benteng F7. Juga bukan langkah yang bagus. Benteng F ke G1 tetap berkoneksi merupakan jawaban terbaik dan jawaban yang paling aman kawan. Benteng F7, Menteri putih E5, ancaman skak di sini, ancaman terhadap pion di sini, raja bergerak ke D8, menteri ambil pion skak, raja ke petak E7, menteri ke E5 lagi skak lagi, raja kembali ke D8, menteri ke A5 lagi skak, raja bergerak lagi ke petak E7 dan di sini raja E2. Benteng menghindar ke lajur G, menteri kembali melakukan skak di petak E5. Raja ke D8 lagi dan menteri ke B8 skak. Raja ke E7 dan sedikit demi sedikit pion-pion hitam ini jatuh kawan. Di langkah berikutnya pion ini oleh karena itu raja mundur ke F8. Menteri ke B8 skak lagi, raja naik ke petak G7, menteri ke E5 skak, raja mundur ke petak F8 dan di sini menteri ke D6 skak. Raja ke G7 lagi dan sudah saatnya ambil pion D7 dan pion ini juga jatuh di langkah berikutnya. Benteng F naik ke F1, persiapan melakukan skak-skak dari belakang kawan, tapi percuma ya, raja ini nanti menyelinap, bergeser terus naik dan diblokade oleh pionnya sendiri nanti. Menteri E7 terlebih dahulu skak, raja ke H6 dan di sini gajah ke F5 memberikan dukungan bagi menterinya jelas kawan dan juga melindungi pion di sini. Benteng E1 skak, raja ke D2, benteng D1 dan raja bergerak ke E3 sudah membuat Abdus Satorov menyerah. Jelas kawan, kalau ada skak lagi raja naik ke sini dan bersembunyi dan sulit untuk melakukan serangan lagi. Dan saya rasa tak perlu saya lanjutkan sampai pion-pion ini promosi atau bahkan pion ini juga jatuh. Kalian sendirilah yang melanjutkannya kawan. Itulah salah satu game antara Nakamura versus Abdus Satorov. Selebihnya pada game kedua dan game ketiga berturut-turut kawan, 3-0 oleh Nakamura. Mengantarkan Nakamura akan bertemu dengan Ian Nepomniachtchi di partai final, memperebutkan hadiah 150.000 US dollar atau setara 2,25 miliar rupiah. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di malam ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.